Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, Best Biz ID. Apabila Anda ingin ada saham yang dibahas, silakan drop untuk di kolom komentar dan juga bisa drop di Facebook ataupun Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini. Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kalau kita lihat memang market Amerika maupun market Eropa masing-masing bergerak mix, ada yang positif dan ada yang negatif. Khusus market Amerika memang berhasil memantul ya dari tingkat penurunan yang cukup dahsyat, di mana semalam kalau kita ikuti sebetulnya Nasdaq hampir tertekan atau minus 2% lebih di zona negatif ya. Jadi ini berhubungan erat atau disebabkan dengan adanya kejatuhan dari Bitcoin ya, yang cukup dalam beberapa jam. Dalam 20 jam Bitcoin turun cukup dalam, dan ini menyeret banyak indeks yang ada beberapa perusahaannya berhubungan dengan Bitcoin. Jadi selain saham teknologi Nasdaq, saham di Jerman atau GDXI atau Xetra DAX Frankfurt juga mengalami tekanan yang cukup berat. Dan kalau kita lihat yang menyelamatkan kejatuhan market Amerika tadi malam adalah pidato dari Jerome Powell yang mencoba mengangkat ketakutan mengenai inflasi dan juga mengangkat masalah suku bunga yang bisa dinaikkan karena adanya mulai munculnya inflasi. Dan kalau kita lihat Dow Jones sendiri menguat tipis 0,05% atau 15,7 poin ke 31.538. Sedangkan Nasdaq melemah 0,5% atau 67,9 poin ke 13.465. S&P 500 menguat tipis 0,13% atau 4,9 poin ke 3.881. Sedangkan FTSE 100 Index London mengalami penguatan tipis 0,21% atau 13,7 poin ke 6.626. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,61% atau 85,2 poin ke 13.865. CAC Prancis menguat 0,22% atau 12,4 poin ke 5.780. Lalu kalau kita melihat posisi dari DXY atau dolar indeks, maka kita melihat dolar indeks tampak menguat 0,035 poin atau 0,04% ke 90,127. Dan itu membuat posisi dari rupiah saat ini melemah 0,18% atau 25 poin ke 14.092,5. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, kemarin nampaknya mengikuti dari kenaikan di market Indonesia. Saham TLKM di Amerika naik 8,82% atau 1,98 poin ke 24,43.
Ini membuat harga Telkom di Amerika adalah 3.444. Dan ini memang adalah kenaikan terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk saham Telkom di NYSE atau di market Amerika. Apakah kenaikan Telkom akan berlanjut? Tidak ada yang tahu karena memang tidak ada berita sentimen yang terlalu meyakinkan mengenai kenaikan atau penyebab kenaikan TLKM ini. Kemudian di posisi berikutnya ada EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, di mana EIDO ini membawa angin segar untuk IHSG hari ini. Jadi 31 perusahaan Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF atau sejenis reksadana di Amerika ini, Anda bisa googling apa aja perusahaannya, mengalami kenaikan 1,84% atau 0,43 poin ke 23,81. Jadi EIDO ini tentu akan menjadi katalis positif untuk IHSG hari ini. Sedangkan kalau kita pindah ke bursa komoditi juga bergerak cukup mix, di mana oil atau minyak atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami kenaikan tipis 0,18 poin atau 0,29% ke 61,67. Sedangkan emas atau gold melemah 2,5 poin atau 0,14% ke 1.805,90 US dollar per troy ounce. Timah terkoreksi 1,18% atau 317,5 poin ke 26.522,50. Sedangkan nikel juga melemah 0,63% atau 122,5 poin ke 19.387,5. Lalu kalau kita lihat batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Februari melemah tipis 0,29% atau 0,25 poin ke 85,5. Tapi kalau kita lihat untuk kontrak bulan Maret anjloknya lumayan 2,16% atau 1,7 poin ke 77. Jadi kita lihat antara kontrak bulan Februari dan Maret selisihnya cukup jauh ya, dari 85,5 ke 77. Ini menandakan ya bahwa winternya ya sudah, winter efeknya sudah berkurang atau selesai ya mungkin. Tapi kalau kita lihat di batubara Rotterdam jauh lebih stabil, di mana untuk kontrak bulan Februari mengalami penurunan 0,05 poin atau 0,08% ke 65,9. Sedangkan untuk kontrak bulan Maretnya malah mengalami kenaikan 0,31% atau 0,2 poin ke 63,9. Kemudian kalau kita lihat CPO mengalami kenaikan cukup tajam 130 poin atau 3,67% ke 3.670. Ini akan menjadi sentimen yang sangat baik untuk saham-saham CPO. Dan yang terakhir adalah wood pulp yang pantas kita perhatikan. Wood pulp ini mengalami kenaikan 312,5 poin atau 5,77% ke 5.725. Jadi saham-saham yang berhubungan dengan wood pulp, ya ini Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP dan TKIM atau Ciwi Kimia akan mendapatkan juga sedikit dorongan. Jadi kalau kita bicara soal saham komoditi, maka yang layak diperhatikan hari ini adalah saham-saham di sektor CPO dan saham-saham di sektor bubur kertas atau pulp. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Sebelum kita melihat IHSG, mari kita melihat market Asia yang sudah dibuka, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang, kalau kita lihat saat ini dibuka melemah 0,79% atau 237,03 poin ke 29.856. S&P ASX 200 Sydney juga dibuka melemah 33,3 poin atau 0,49% ke 6.805,9. Dan indeks Korea Kospi Seoul saat ini berada dalam posisi melemah 9,78 poin atau 0,32% ke 3.060,31. Jadi kalau kita melihat bagaimana opening market Asia, kemudian kita melihat bahwa IHSG sendiri sudah 3 hari berturut-turut berada di dalam zona hijau, dan hari ini adalah hari Rabu yang banyak digunakan orang untuk menyelesaikan settlement, maka kami mengambil posisi bahwa IHSG hari ini 53%
berada di dalam zona merah. Satu-satunya katalis positif bagi IHSG hari ini adalah kenaikan dari Eido yang sangat besar dan bisa memicu perlawanan terhadap IHSG atau kenaikan bagi IHSG. Tapi selain itu semua yang lainnya, Asia, Amerika, dan juga kalau kita lihat IHSG yang sudah di dalam teritori hijau 3 hari, semua lebih condong ke arah IHSG hari ini mengalami koreksi. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus sebagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BSBIS ID. Sampai jumpa.